garing adimu do nanti. Petro ora ketok saka esuk. Bagong ya wis minggat teko esuk-esuk. Do melu upacara bendera apa ora iki mau. Dikandani wong tuwa ranggu. Ya wis ngono ayo cerita bab para bendoromu Raden Puntadewa saadi-adine lagi padha nganake sesaji Rajasuya. Jadi gitu pemirsa sedaya. Hari ini memang sangat istimewa karena bertepatan dengan perayaan 17 Agustus. Tadi pagi kita sudah menyaksikan meskipun dari jauh, karena tidak semua bisa ikut merayakan secara langsung bersama Bapak Presiden. Tadi pagi kita menyaksikan detik-detik proklamasi, upacara yang sakral setiap tahun memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini sangat spesial karena Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, memindahkan gelaran upacara dari biasanya di Istana Negara di Jakarta, dipindahkan ke Istana Negara yang baru di Istana Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Apa makna dibalik upacara sakral detik-detik proklamasi yang dipindahkan ke Kalimantan Timur itu? Mungkinkah seperti kata Mbah Semar tadi, Pak Jokowi sedang melakukan apa yang disebut nunggak semi Prabu Puntadewa yang juga menggelar upacara sakral yang disebut sesaji Rajasuya. Sebagai pecinta wayang, kita semua paham, kita semua sudah mengetahui jalan cerita sesaji Rajasuya itu. Jadi pada waktu itu dikisahkan ada raja yang bernama Prabu Jarasandha, itu mengangankan menguasai seluruh dunia, tetapi dengan melakukan upacara sesaji Kalalodra yang menumbalkan 100 raja-raja taklukannya. Sang Jarasandha sudah mengumpulkan setidaknya ada 97 raja yang sudah disekap, siap dibunuh atau ditumbalkan untuk kebesaran negerinya. 3 orang yang akan menggenapi sesaji Kalalodra adalah Prabu Puntadewa dari Amarta, Prabu Sri Bathara Kresna dari Dwarawati, dan Prabu Baladewa dari Mandura. Kalau di dalam mengisahkannya bisa dengan sangat tragis, dengan misalnya bisa tragis, bisa penuh dengan drama. Tapi intinya setelah pergulatan batin itu, karena banyak yang tidak setuju, apalagi Prabu Baladewa sudah mulai murka karena mau ditumbalkan, kemudian Sri Bathara Kresna mendatangi. Pokoknya ngono kuwi. Jadi ceritanya Sri Bathara Kresna, Prabu Kresna itu membuat siasat supaya Prabu Jarasandha bisa dibinasakan. Kemudian 97 raja-raja yang sudah disekap itu bisa dibebaskan. Diutus Sang Bimasena, senapati utama Pandawa, untuk melawan Jarasandha. Gitu, pertempuran terjadi, Jarasandha binasa. Kemudian seluruh raja-raja yang sudah siap ditumbalkan oleh Jarasandha itu dibebaskan, diboyong
ke negeri Amarta. Jadi negeri Amarta itu baru selesai dibangun oleh para Pandawa untuk kemudian akan ditempati. Tetapi sebelum ditempati, Prabu Yudhistira, ya Dharmaputra, ya Sang Puntadewa membuat upacara sakral, upacara suci yang disebut sesaji Raja Soya. Sesaji Raja Soya ini saking sakralnya tidak bisa dilakukan oleh raja manapun selain Puntadewa. Tekan ngendi ki mau ceritane? Nolok garing kowe bondong domblong. Jadi kita teruskan. Setelah para raja yang semula ditaklukkan oleh Prabu Jarasandha untuk ditumbalkan demi kebesaran negaranya, berhasil diboyong oleh para Pandawa untuk ikut bersama-sama melakukan ritual suci yang disebut sesaji Raja Soya. Tadi sudah dikisahkan bahwa sesaji Raja Soya itu bukan upacara biasa karena tidak semua raja bisa dan boleh melakukannya. Karena yang boleh melakukannya adalah raja atau raja yang membangun kerajaannya, membangun negerinya, mendirikan istananya sendiri dari awal. Sri Kresna tidak bisa membuat sesaji Raja Soya karena kerajaannya adalah warisan. Begitu juga si Baladewa atau negara-negara yang lain, atau raja-raja yang lain. Tetapi Sri Nalendra Prabu Puntadewa bisa dan boleh melakukan sesaji Raja Soya karena membangun dari awal negeri Amartapura. Mungkinkah, nah ini yang pertanyaan yang paling penting, mungkinkah Bapak Jokowi, presiden kita, sedang melakukan apa yang disebut nunggak semi pada apa yang dilakukan oleh Prabu Puntadewa? Nah, monggo bisa dimaknai sendiri-sendiri, bisa diterjemahkan sendiri. Kita hanya menyampaikan bahwa ada, kalau mau dihubung-hubungkan, mau dicocok-cocokkan, cerita wayang pernah bagi kita kisah tentang sesaji Raja Soya, sebuah upacara yang sangat baik mengawali pemerintahan baru di Amarta oleh Prabu Puntadewa, ya Yudhistira, ya Sang Dharmaputra. Mungkinkah Pak Presiden melihat ini sebagai sesuatu yang pantas diteladani? Monggo silakan dimaknai. Yang penting adalah kita sama-sama berdoa IKN atau negara atau ibu kota negara baru di Kalimantan Timur akan menjadi simbol baru kebanggaan Indonesia. Seperti juga Amartapura menjadi simbol baru kebanggaan para Pandawa, karena merebut kembali Astina harus menunggu perang besar yang disebut Bharatayuddha. Maka kita akan bertemu kembali dengan Mbah Semar. Iki wis awane sayu golek mangan sikil. Ayo kowe melu ra nolok garing. Iku komputere dipateni. Ayo. Monggo. Sing